Selamat datang di Liputan 6 Talk. Saudara, judi online ini lagi jadi sorotan. Buktinya Presiden Joko Widodo sampai membentuk Satgas untuk memberantas judi online ini yang diprakarsai dari beberapa instansi kelembagaan begitu ya. Nah, saya sebetulnya yang paling penasaran adalah oke lah kalau masalah penegakan hukum kita nanti akan bicarakan bagaimana nanti penanganan di hilir dan seterusnya. Yang lebih saya penasaran adalah sebetulnya aliran dana judi online ini kemana saja, perputarannya gimana, berapa banyak. Nah, ini akan saya tanyakan langsung ke Direktur Asa 1 PPATK Pak Beren Rukur Ginting. Pak Beren, apa kabar? Baik. Terima kasih Pak Beren. Terima kasih. Di tengah kesibukan menganalisis sudah hadir ke sini. Siap, terima kasih. Pak Beren, menjawab penasaran saya tadi. Ya. Aliran dana gimana dan seterusnya. Ini saya mau belejetin satu-satu ya Pak. Enggak apa ya Pak ya? Yep. Yang pertama Pak, ada berapa banyak rekening yang terafiliasi ke judi online sampai saat ini? Ya, jadi sebelum saya jawab berapa rekeningnya, itu kalau dari sisi transaksi, mekanismenya adalah pertama, pemain akan ngirim uang deposit ke rekeningnya, rekening perantaranya si pemain penyelenggara judi. Penyedia judi online ya? Penyedia judi online. Nah, ini biasanya itu dibikin banyak supaya mempermudah pemain-pemain ini untuk menyetorkan deposit uangnya sebelum melakukan transaksi judi. Nah, baru kemudian nanti dari sini rekening-rekening ini biasanya di kita identifikasi itu biasanya rekening milik orang lain. Jadi di kita itu kalau bahasa mudahnya itu rekening yang dibeli dari orang lain. Jadi pemilik rekening itu hampir pasti bukan yang menyelenggarakan transaksi di rekening itu, orang lain. Nah, baru kemudian nanti terus transaksinya berpindah dari satu rekening ke rekening lain, baik dari rekening orang maupun ke rekeningnya si korporasi. Tapi kalau rekening pertama itu sudah pasti langsung rekening orang? Umumnya yang kita deteksi untuk yang pertama untuk menerima depositnya itu orang. Dan umumnya itu rekening-rekening itu adalah rekening-rekening bukan milik namanya yang tercantum di rekening itu. Tapi dia tahu kalau rekeningnya dipakai untuk kegiatan itu? Nah, itu mostly itu yang kita duga sebagai transaksi penjualan rekening. Kategorinya jual beli rekening. Sehingga siapa behind yang sebetulnya di balik rekening itu nggak terbaca dong? Ya, nanti dari aliran transaksi akan ketahuan peran-peran masing orang yang ada di dalam transaksi itu akan terbaca. Kedudukannya itu sebagai apa? Apakah sebagai untuk mengumpulkan rekening, mengajak orang membuka rekening kemudian dibeli, nah, itu nanti ketahuan. Baru nanti siapa yang mengelola rekening itu juga akan ketahuan. Nah, dari rekening penerima deposito tadi ya. Deposito tadi kemudian tadi Pak Beren bilang menggulung terus ke rekening lain, rekening. Berapa banyak rekening itu transitnya tuh? Nah, itu dari analisa yang kita lakukan itu tidak ada patokannya, tetapi hampir pasti jarang ada yang 2-3 kali. Hampir pasti lebih. Jadi pindah dari rekening deposit ke rekening berikutnya, kemudian rekening berikutnya, kemudian rekening berikutnya, dan bahkan kami pernah sampai menganalisis lebih dari 10. Oh, menggulungnya lebih dari, transitnya lebih dari 10 rekening? Iya. Maksudnya? Lebih dari 10. Baik di dalam sendiri, di dalam negeri, maupun sampai keluar. Muaranya selalu di luar kah? Muaranya bisa di dalam negeri, bisa juga di luar negeri. Nah, di dalam negeri itu biasanya muaranya ada yang perorangan, ada yang entitas atau korporasi. Jadi dari situ kita bisa ngelihat nanti dari depan tadi di ujungnya itu berakhir di mana uangnya, kita bisa sampai kepada analisa seperti itu. Kalau ujungnya di korporasi, itu korporasi yang vulgar terang benderang. Saya adalah korporasi judi atau disamarkan juga tuh? Jadi kalau kita perhatikan dari beberapa analisa yang kami lakukan, itu perusahaan yang didirikan itu umumnya bergerak misalnya perdagangan elektronik, kemudian otomotif, kemudian otomotif, kemudian ada lagi periklanan. Jadi advertising. Ya, jadi entitas yang nampak itu seperti entitas yang benar. Bisnis yang benar, Bisnis maksudnya yang benar, ya, tanda kutip ya. Gitu.
Oh, Jadi oke. itu kalau kita dalam bicara mengenai pencucian uang itu namanya masuk kategori upaya menyembunyikan, menyamarkan asal usul uang dari hasil kejahatan. Jadi dia harus masuk kepada entitas yang legal. Oke, nah uang itu tadi muara akhirnya kalau nggak di person ya di entitas usaha begitu ya. Nah itu apakah selalu berakhir muara akhirnya adalah tetap harus transfer ke luar negeri atau ada yang benar-benar ngendep nih, udah muara akhirnya ya di Indonesia saja? Ya, jadi dari data yang analisa yang kami lakukan itu untuk yang di dalam negeri tadi, misalnya masuk ke korporasi misalnya PTX. PTX bergerak di bidang katakanlah perdagangan gitu. Nah, nanti dari rekening perusahaan ini dia akan keluar. Nah, di situ dari beberapa transaksi yang kita duga ada yang berubah wujud. Misalnya beli kendaraan, beli properti. Kita dari analisa sudah kita sampaikan sebenarnya. Jadi di ujung dari transaksi itu sebenarnya kita bisa mendeteksi digunakan untuk apa dana-dana yang diperoleh dari deposit untuk kegiatan judi tadi. Nah, pertanyaannya begini, ketika itu masuk misalkan saya tidak tahu uangnya masuk biasanya ya let's say 100.000 misalkan, masuk 100.000. Gimana PPATK bisa menilai, menjustifikasi bahwa oh ini uang judol nih? Kan belum tahu, kan itu kan rekening person. Ya, kalau kita mengacu kepada Undang-Undang 8 2010 itu masuk kategori namanya transaksi keuangan mencurigakan. Nah, salah satu patokannya keuangan mencurigakan itu adalah transaksi tidak sama dengan profilnya. Jadi kalau kita lihat tadi yang di depan tadi, misalnya pekerjaannya misalnya petani, ibu rumah tangga gitu, yang di depan tadi, yang deposit tadi. Nah, kita sudah bisa membayangkan kalau transaksi seorang ibu rumah tangga atau petani kan ketahuan nih 1 bulan misalnya katakanlah 10 kali, 15 kali atau 30 kali. Nah, transaksi nanti maksudnya? Ya, normal. Normal, Di transaksi ini pasti perputarannya begitu tinggi. Rata-rata berapa? Kalau terkategori transaksi mencurigakan tuh perputarannya di Wah, ini jadi mengedukasi saya. Sebenarnya bukan rata-rata, tapi tetap mengacu kepada profilnya tadi. Oh iya. Ya, tetap mengacu kepada profilnya tadi. Nah, tadi terus kemudian ini kenapa transaksinya masuk berkali-kali, terus kemudian masuk berkali-kali kecil, terus kemudian keluar banyak ke sana gitu. Itu kan tidak menggambarkan aktivitas seorang ibu rumah tangga kan kira-kira gitu. Nah, makanya dari rekening-rekening yang di penampungan deposit tadi bisa kedetek bahwa transaksi yang ada di rekening itu kategori mencurigakan. Oke, itu mencurigakan. Nah, berangkat dari mencurigakan jadi judi online. Itu gimana menyimpulkannya? Nah, biasanya kalau kita mundur ke sedikit belakang, kita kan sudah bisa mengidentifikasi beberapa pelaku tindak pidana terkait dengan judi. Nah, nanti ada transaksi-transaksi di analisa kita kedetek dengan orang itu. Sebentar, dalam arti berarti sebetulnya orang-orang di judi online ya orang-orangnya itu aja sebetulnya? Sebagian besar kita sudah bisa mengidentifikasi dari analisa yang depan tadi, maju ke depan tadi itu. Nanti di ujung sana orangnya, kalau kita lihat sih, kalau yang di depan sini kan sekitar berapa ya? Sekitar 3 jutaan ya nasabah. Tapi di sana sekitarnya ada orang-orang tertentu nanti di depan sana. Jadi kita bisa deteksi sebenarnya. Karena yang di depan ini adalah proksi sebenarnya. Jadi orang suruhan. Yang di depan orang suruhan, nanti BO dari itu beneficial owner dari transaksi ini ada di belakang. Oke. Nah, ini saya karena tertarik aliran dananya jadi belum kejawab nih. Ada berapa banyak rekening sampai dengan saat ini yang terafiliasi dengan judi online ini, Pak Jadi dari analisa yang kita lakukan terkait dengan judi ini, untuk yang pemain, yang masyarakat tadi, kita sampai saat ini sudah menganalisa 4 juta lebih rekening. Baru kemudian itu pemainnya itu? Yang tadi masyarakat tadi. Yang menerima di setoran awal? Yang menyetorkan untuk ikut main, itu kita mendeteksi ada 4 juta rekening. Terus kemudian dari situ yang kita kategorikan sebagai
orang yang menjalankan aktivitas perjudiannya itu kita sudah menganalisa 8 ribuan rekening. Dan itu sudah diapain sama PPATK? Dan sampai sejauh ini kalau data kami sih kita sudah dari 2000 itu 2022, 2023 kita sudah mengirimkan 92 hasil analisis ke aparat penegak hukum. Jadi sebenarnya dari hasil analisis yang kita sampaikan itu sudah tergambar semua pihak yang ada dalam transaksi yang kita kategorikan sebagai transaksi judi. Oke. Di analisa itu. Sorry, saya kalau lihat beberapa pemberitaan ini kan PPATK sudah blokir sekian rekening. Berarti memblokir itu PPATK atau penegak hukum ya? Ya, kita di dalam Undang-Undang 8 2010 punya namanya kewenangan penghentian transaksi. Penghentian transaksi itu masuk kalau dalam bahasa sederhananya itu sama dengan blokir. Waktunya 5 plus 15 hari. Jadi kita punya begitu kita menganalisa, kemudian kita yakin bahwa ada dugaan tindak pidana, kita punya kewenangan henti. Nah, setelah kita melakukan penghentian transaksi, kita akan melaporkannya kepada aparat penegak hukum. Nanti aparat penegak hukum secara pro justisia, dia bisa melakukan kegiatan blokir rekening. Melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh PPATK berarti ya? Iya. Oh, berarti PPATK hanya menghentikan sementara waktu, kemudian yang bisa untuk for long termnya adalah aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum. Oke, sampai sekarang berarti sudah ada berapa tadi? 92 ya analisis yang dikirimkan? Kita sudah mengirimkan hasil analisis 2022, 2023 sampai dengan 2024 di kuartal pertama sampai dengan Mei itu 92 hasil analisis. Oke, 92 hasil analisis tentunya itu di dalamnya tebal sekali itu pasti ya? Iya, jadi kita sudah menggambarkan seluruh pihak, seluruh rekening dan nilai transaksinya sudah kita gambarkan di dalam. Oke, nah Pak Beren dan juga saudara, sebetulnya beberapa waktu lalu teman kami jurnalis liputan 6 SCTV, Harvin Aksabandi ini juga sudah sempat mewawancarai salah satu operator judi online dalam program Informan. Nah, saya mau analisis jawaban narasumber itu, tapi kita boleh ya dengar dulu ya Pak Beren ya, bagaimana jawaban-jawaban itu kita dengarkan bersama saudara berikut ini. Ada work permit juga kok, jadi kita kerja legal di sana. Oh, kerja legal? Tapi tahu nggak mereka lu kerjanya apa? Merekanya itu siapa bang? KBRI. KBRI-nya tahu, di sana mah udah legal judi online. Sebelumnya kan gua kerjanya di Jakarta, jadi gampang bang. Ketika kita punya pengalaman tuh lebih gampang. Kerja apa? Judi online? Di Jakarta. Iya. Udah dari kenalan, udah. Kenalan akhirnya kerja di Kamboja. Udah dari teman ke teman aja bang. Kalau kerja kayak gitu jangan sampai kita dari Facebook atau dari apa, itu udah pasti banyak scam bang. Kita maksudnya di bawah naungan kasino bang. Kita di kantornya pun kantor kasino. Sekitar 9,5 kalau di awal. Kalau sudah setahun? Sudah setahun ya paling dia naik, jadi gajinya misalnya 7 juta sama uang makannya 4,5 juta kayak gitu. 11,5 jutaan. Tapi dia pada gedenya di bonus sih bang. Terus selain operator apa lagi kerja? Dengan marketing? Ada telemarketing, ada CRM. Itu gaji berapa? Kalau gaji sama sih, kadang mereka yang ngebedain di bonus. Penghasilan lu sekarang di angka berapa? 13 13 juta. kalau per bulannya. Bonusnya? Bonusnya bisa 30. Bisa sampai 4.000, 5.000 transaksi satu hari. Ya, tapi kita nggak tahu juga, kadang ada yang WD-nya gede, kadang ada yang kalau lagi untung ya untung seperti itu. Minimal berapa? Minimal deposit 25.000. Maksimal? Maksimal nggak ada maksimal. Yang Kadang ada aja yang 50 juta langsung depo. Tergantung dia biasa 50 juta langsung main live kasino.
1 bulan bisa kadang nyentuh 1 M. Cuma 1 M. Iya, 1 M, 2 M, tergantung. Pokoknya maksimal bisa di 5 M. $120. Iya, hampir semuanya Indonesia, Bang. Semuanya Indonesia. Iya. Karena company nggak mau ambil orang situ karena susah interaksinya. Sudah kita lihat tadi Pak Beren, Ya. rata-rata satu hari bisa 4 sampai 5.000 transaksi judi online. Ya. 1 bulan omsetnya bisa paling sedikit 1 miliar, paling banyak 5 miliar. Perputaran uang inikah yang terbaca juga oleh PPATK? Ya. Jadi kalau dari analisa yang kita lakukan itu sebenarnya perputaran transaksi itu di kuartal 1 2024 itu kita menganalisa transaksi udah sampai 100 triliun. 100 triliun? Iya, perputaran uangnya ya. Jadi kita sudah menganalisa transaksinya seperti itu, sebesar itu. Jadi di tahun 2023 itu sekitar 300 lebih. Jadi angka transaksi perputaran judi ini itu terlihat besar di periode 2020, 21, 22, 23. Puncaknya sekarang di kuartal 1 sudah 100. Jadi memang dari analisa transaksi yang kita lakukan, akumulasi transaksinya cukup besar. Jadi sebagaimana yang disampaikan tadi ya mungkin itu mungkin yang membuat usaha ini menggiurkan bagi banyak orang mungkin ya. Oke, karena gitu perputaran uangnya ya, cukup sampai sebesar itu. Nah, kalau sampai kuartal pertama 2024 saja sudah 100 triliun, ya. Itu kalau berdasarkan analisis ke depan ini seperti apa nih? Ya, kita tetap melakukan pemantauan ya, dan sebagaimana kita ketahui kan sudah ada Kepres mengenai satgas pencegahan pemberantasan judi online ini. Nah, kita harapkan ke depan transaksinya turun. Nah, transaksi turun di mana masing-masing pihak yang terlibat dalam sini mengambilnya peran masing-masing. Jadi kalau kami di PPATK bisa memperkuat fungsi analisis. Nah, kemudian kita juga dorong nanti penyedia jasa keuangan memperkuat monitoring transaksi. Memperkuat monitoring transaksi untuk dia semakin cepat mendeteksi aktivitas transaksinya masuk kategori judi online atau tidak. Begitu judi online lapor ke kami. Nah, baru nanti kita lakukan henti transaksi. Yang tadi 5 plus 15 hari itu tadi? Ya, jadi begitu kita henti transaksi, otomatis rekening itu tidak bisa bergerak. Jadi otomatis aktivitas untuk judi online-nya nggak bisa jalan. Nah itu sisi-sisi kami dari sisi PPATK, terus kemudian penyedia jasa keuangan dari sisi monitoring, kemudian juga masyarakat. Masyarakat diedukasi bagaimana caranya supaya masyarakat itu disadarkan bahwa judi itu tidak menguntungkan. Tapi kalau tadi kasusnya yang henti sementara 5 plus 15 hari tadi, ada kemungkinan tidak kalau analisis Pak Beren itu ini rekening aku dihenti sementara, then they move to other account? Sangat mungkin. Tetapi meskipun dia lakukan seperti itu, ketika kita memperkuat fungsi monitoring transaksi, kita akan kecepatan untuk menangkap itu kan menjadi sangat penting, krusial. Ya. Begitu nemu lagi, tutup lagi, nemu lagi, tutup lagi. Nah nanti melelahkan dong ya Pak Beren ya? Nanti kami di PPATK sudah sudah mengusulkan nanti kita akan bekerja sama dengan penyedia jasa keuangan untuk membuat yang namanya watchlist. Nah, watchlist mengenai orang-orang yang masuk kategori mencurigakan tadi. Masuk kategori rekeningnya digunakan untuk transaksi judi online. Nah, begitu kita masuk watchlist, dia akan terdetek di masing-masing bank. Ketika nanti dia membuka, akan menjadi lebih susah.
Oh, karena Gitu. udah kebaca, ini orangnya masuk di watchlist nih, begitu ya. Jadi kita akan bekerja sama, baik kita dari PPATK, mungkin bisa dengan OJK juga, kemudian dengan perbankan. Nah, kita akan membangun watchlist-nya nanti. Ini sudah jalan atau masih dalam proses penggodokan watchlist ini? tadi? Kedepan kita akan termasuk bagian yang kita rencanakan untuk mengefektifkan pencegahannya. Jadi kalau ini jalan, pencegahannya akan jadi semakin lebih baik. Oke, nah itu tadi kan yang kita putar, yang kita saksikan Ya. tadi Pak Beren itu kan dia bekerja di Kamboja. Ya. Nah, kalau kita bicara soal Kamboja, apakah Kamboja juga jadi salah satu negara tujuan yang termonitor oleh PPATK uang judi online ini mengarah ke negara situ? Ya, jadi sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa dari hasil analisa transaksi yang kita lakukan, aliran uang judi tadi ada yang mengalir ke dalam negeri, ada juga yang mengalir ke luar negeri. Nah, di kita itu ada yang ke Singapura, ke Filipina, ke Cina, Kamboja, Hong Kong, Jerman, Jepang, Malaysia, dan banyak lagi. Total ada berapa negara itu? Sekitar Lebih dari 15 lah kira-kira gitu ya. Lebih dari Ya, 15. tapi memang sebagian besar ada di Singapura, ada di Filipina, ada di Cina gitu. itu indikasinya apa ketika Singapura, Filipina, Cina dengan jumlah transaksi judol tadi yang Ya. paling banyak, Ya. indikasinya artinya apa itu? Kita menduga bahwa transaksi yang dikirim ke luar negeri itu adalah hasil dari kejahatannya. Jadi dikirim ke sana. Nanti di sana Berarti pusatnya di sana maksudnya? ini kan cara pelaku kejahatan untuk menyembunyikan, menyamarkan uang hasil kejahatan supaya tidak terdetek. Kan kira-kira gitu. Nah, ini kita sudah bisa mendeteksi ada di sana di entitas yang ada di Singapura. Dan seluruh informasi ini sebenarnya sudah kita sampaikan kepada aparat penegak hukum. Jadi entitas yang menerima uang dari sini yang terdetek di Singapura itu sudah ada. Kemudian pengurus dan pemegang sahamnya juga sudah ada. Kira-kira begitu. Sampai sejauh itu PPATK Sampai sejauh itu menganalisisnya? kita sudah bisa identifikasi karena dari analis transaksi kan kita bisa lihat itu. Jadi misalnya PTX Limited di Singapura gitu. Nah, nanti kita bisa tahu ini pengurus pemegang sahamnya siapa. Dan beberapa diantaranya itu dari hasil analisa yang kita lakukan itu di sana itu ada beberapa diantaranya itu kombinasi, pengurusnya kombinasi. Nah, tadi kan ada lebih dari 15 negara tadi yang Ya. Pak Beren sebut. Nah, ketika menemukan, ini ada di negara-negara A, B, C, D, E, Cina, Ya. Singapura, Filipina, Kamboja, dan seterusnya. Ada FIU, ada komunikasi antar FIU di sana di negara yang bersangkutan nggak? Ya, jadi biasanya kerjasama dengan FIU itu biasanya dalam kerangka penegakan hukum dan pertukaran informasi. Oke. Jadi ketika nanti informasi ini sudah ditindaklanjutin oleh aparat penegak hukum dalam rangka misalnya memperkuat informasi, kita bisa koordinasi dengan FIU yang ada misalnya di Singapura, di Filipina, di Cina, biasa kita lakukan. Berarti dari negara-negara tadi yang paling banyak transaksinya di negara mana? Paling banyak berarti hanya satu negara nih, Ya, Pak Beren? itu Singapura, Filipina, dan Cina lah. Kira-kira 3 gitu. negara Ya, itu ya yang paling besar. untuk transaksi judi Ya. online-nya ya. Oke. Ketika itu kan tadi Pak Beren bilang dari orang yang menerima depo pertama, kemudian menggulung ke orang kedua dan seterusnya. Ya. Itu maksud saya akan di-pool dalam waktu berapa lama mereka akan sebelum mereka transfer ke Ya. beberapa negara itu? Cash flow-nya gimana, traffic-nya? Itu kalau di depan, itu rata-rata kalau bahasa kita namanya pass by. Jadi masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar. Yang di depan. Yang pertama kali menerima Iya, uang ya? Oke. masuk keluar gitu. Karena ini kalau kita bilang itu rekening antara. Jadi masuk keluar gitu. Kategorinya pass by. Jadi sedemikian cepatlah uang itu begitu masuk langsung keluar. Biasanya di hari yang sama. Jadi Oke. kalau kita memblokir rekening ini yang di depan ini itu biasanya saldonya nggak terlalu banyak. Kira-kira gitu ya. Karena pass by itu tadi ya? Iya. Oke, kemudian setelah dari orang pertama, kedua, Ya. kemudian kedua, ketiga itu maksudnya dalam arti semakin lama atau cepat juga dalam waktu hitungan hari? Cepat. Biasanya, tapi dia langsung disebar. Jadi disebar, misalnya di sini kan banyak nih. Jadi di sini misalnya 1, 2, 3 banyak begini, baru dia begini, bisa lagi begini, baik orang maupun. Nah, kenapa itu dilakukan? Ketika dia nanti di ujung sana masuk
di transaksi yang masuk ke rekening perusahaan, itu monitoring dan deteksinya itu menjadi lebih susah untuk mengklasifikasi dia sebagai transaksi mencurigakan, sehingga tidak terdetek sebagai transaksi terkait dengan tindak pidana judi online. Kira-kira begitu teorinya, seperti itu. Oke. Nah, nomor rekening dari yang tadi orang pertama, kedua, itu akan selalu sama atau gonta-ganti itu secara periodik? Itu kalau yang di depan itu rata-rata cepat diganti. Oh, cepat diganti. Cepat juga. diganti. Makanya kita, Berarti itu tadi pentingnya watchlist tadi itu tadi yang Pak Beren maksud. satu, watchlist, sama yang kedua kita edukasi masyarakat supaya jangan mudah tergiur dengan bujukan rayuan untuk membuka rekening kemudian diserahkan ke orang lain dengan imbalan uang sejumlah tertentu. Pak Beren tahu nggak kira-kira ditawarinnya berapa tuh rekeningnya? Membeli rekening itu kisaran berapa? Kelihatannya sekarang membeli rekening mungkin di bawah 300-400 ribu kelihatannya ya. Di bawah itu? Iya kan, saldonya kan cukup yang kecil aja kan. Oh. Nah kemudian yang sekarang kenapa ini menjadi semakin mudah sebenarnya didukung lagi dengan teknologi. Jadi teknologi itu memberikan berbagai kemudahan sehingga membuka rekening kalau kita bandingkan dulu dengan sekarang jauh lebih mudah. Cukup dengan datang ke mesin kita udah bisa membuka rekening. Tinggal HP aja ya? Betul. Oke. Makanya. Tapi kan dengan begitu kan memudahkan PPATK untuk nge-track sebetulnya dengan digital ini. Dari sisi nge-track iya, tapi dari sisi kemudahan membuka kan menjadi lebih mudah. Oh, kan berarti akan potensinya masifnya lebih tep gitu. Betul. Ya untuk pace-nya ya. Ya, makanya tadi saya bilang tadi gonta-gantinya itu makin sering. Jadi dia karena kita gampang mendetek, tutup, buka lagi, begitu terus dia. Karena saking mudahnya membuat. Oke. Ya. Nah, temuan PPATK misalkan, ini ada rekening yang mencurigakan, kemudian sampai pada di kesimpulan terindikasi judi online. Itu binding by address tidak? Rekeningnya? Pada prinsipnya, ketika kita melakukan analisis, kita pasti mendapatkan informasi sebagaimana yang disampaikan tadi sebenarnya. Jadi nama rekening, nomor rekening, alamatnya sebenarnya kita punya sebenarnya. Oh, oke. Kapan hari kan juga dibilang ya pada saat konversi ini yang cukup mencengangkan. 80.000 pemain judi online itu adalah anak-anak. Apakah dari binding by address itu, kalau dia punya akun perbankan gampang ya nge-trace-nya. Nah kalau anak-anak ini gimana nih? Ngecek, nge-trace dan seterusnya. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, di depan ini kan orang yang mau bermain judi. Jadi begitu dia bermain judi, dia kan harus mendepositkan uangnya. Nah, berarti ada transaksi dari orang yang mau bermain judi dengan orang yang menyelenggarakan judi. Nah, dari analisa transaksi itu kita akan bisa melihat identitas para pihaknya. Kira-kira gitu ya. Dari identitas itu kita klasifikasi. Jadi ketahuan ini jenis kelaminnya apa, tanggal lahirnya, umurnya berapa, pekerjaannya apa, kelihatan. Kalau layanan perbankan, anak-anak kan belum bisa ngakses ke situ. Ya, nah seperti yang saya sampaikan tadi itu kan transaksi transaksi untuk mendeposit tadi bisa melalui transfer rekening. Jadi perbankan ini harus ya. Atau bisa juga pakai e-wallet. Data mengenai orang-orang pemilik e-wallet ini kan ada di penyelenggaranya. Data-data itu bisa diperoleh dari penyelenggara itu, kira-kira seperti itu. Jadi cara transaksinya berarti tadi apa? Transfer ke perbankan? Bisa melalui transfer, kemudian pakai e-wallet, kemudian pakai kris, kemudian payment di waralaba gitu ya? Minimarket lah kira-kira gitu ya. Minimarket. Nah, jadi ada juga penyelenggara judi online ini memberikan kemudahan. Jadi dia buka rekening namanya virtual account. Jadi seperti rekening anak sekolah nih. Jadi kalau anak sekolah kan buka sekolahnya, masukkan nomornya langsung keluar namanya kan. Nah, penyelenggara judi juga membuka rekening virtual account. Nah, biasanya masyarakat yang mau mendeposit bisa melalui minimarket ini, bayar ke situ untuk tujuan virtual account miliknya si penyelenggara judi. Nggak perlu punya akun perbankan, perlu gitu. Tinggal bayar aja. Bayar, nah kan ini Bang. Atau ada lagi yang namanya konversi pulsa. Nah,
Konversi pulsa dalam arti Ya. mereka beli pulsa begitu atau gimana? Pulsa dikonversi menjadi rupiah kan bisa. Nah, berarti kan operator berarti. Kita sendiri yang di rekeningnya di handphone kita kan bisa kita itu Oh, peruntukannya ya. peruntukannya. Gitu. Cara untuk mendeposit tadi seperti yang tadi saya bilang tadi. Nah, oke, terakhir Pak Beren, dengan modusnya sebenarnya PPATK sudah ngebaca lah semuanya, flow-nya juga sudah terbaca begitu. Tapi kenapa ya judi online ini seakan sulit untuk benar-benar dinolkan begitu? Analisis Pak Beren apa? Terakhir. Ya, jadi satu, menurut saya sih pertama yang paling penting sebenarnya kesadaran masyarakat akan bahaya judi. Jadi ini kita harus edukasi dulu nih. Berarti pasarnya itu adalah masyarakat. Oke. Kan kira-kira gitu. Kalau pasarnya itu masih banyak demand-nya, kan tetap jalan ya. Betul, Jadi ini kita harus ini, baru kemudian kita dari sisi regulator, ini tadi harus memperkuat fungsi kita masing-masing. Jadi kalau perbankan tadi fungsi monitoring transaksinya makin kuat, sehingga kemudahan-kemudahan itu menjadi semakin sempit. Untuk dia bisa menjalankan transaksi judi. Baru kemudian penegakan hukumnya. Oke. Jadi penegakan hukum di ujung sana harus penegakan hukumnya ya, kira-kira gitu. Oke, dari Jadi, semua sisi harus diperhatikan Nah, hulu hilirnya ya. ya baru kemudian karena kita bicara judi online berarti tempatnya itu ada di websitenya kan kira-kira gitu. Betul. Nah, jadi itu juga kewenangan dari Kementerian Kominfo. gitu. Jadi kalau rumah untuk bertemunya penjudiannya ditutup, otomatis jadi tidak bisa. Oke, Kira-kira luar biasa. seperti itu. Pak Beren Rukur Ginting, Direktur Asa 1 PPATK atas Ya. analisis dan informasinya. Semoga tadi apa menjadi harapan dari Pak Beren betul-betul bisa terwujud dengan utamanya setelah ada Satgas begitu ya yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo ya. Satu lagi sebenarnya kalau boleh saya sampaikan ya. Ke depan kita untuk bagaimana supaya aktivitas perjudian ini semakin turun. Nah, saya berpikiran bagaimana kalau kita penanganan tindak pidananya itu menggunakan pasal 67 dan Perma 113. Jadi itu penanganannya dengan cara PPATK melakukan henti transaksi. Jadi atas temuan-temuan tadi kita henti transaksi, kemudian kita serahkan kepada Abgakum, kemudian dari Abgakum pakai Perma 1 tahun 2013. Nanti dia akan maju ke pengadilan untuk menyita dana-dana yang ada di rekening-rekening itu. Tidak hanya sekedar dibekukan saja ya. Ya, tidak bukan disita, kemudian nanti pengadilan yang akan memutuskan ketika tidak ada yang komplain, dikembalikan ke negara. Kenapa ini menjadi pertimbangan saya? Karena rata-rata beberapa rekening yang kita analisa itu rekening-rekening itu bukan milik pemilik rekening yang tertulis namanya itu. Namanya Reno tapi yang ternyata yang mengoperasikan yang lain begitu jadi ya. otomatis kalau kita pakai pasal 67 di mana pelakunya tidak ditemukan, sangat mungkin kita lakukan. Oke, baik Pak Beren, terima kasih ya sudah datang ke studio SCTV dan juga untuk berbagi analisis pada kesempatan kali ini. Kita jumpa di lain berikutnya, semoga dengan isu-isu yang membahagiakan. Bukan yang mencengangkan seperti saat ini. Makasih Pak Beren. Terima kasih, dan sama-sama. saudara, itu Liputan Antops untuk kali ini. Berantas judi online adalah suatu hal yang harus dilakukan, butuh kesadaran baik dari pemerintah maupun dari masyarakat. Sampai jumpa. Thank you Pak Beren.